Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, dari kami Ma'ruf dan Hanif ingin mempresentasikan yang berjudul prinsip-prinsip pembelajaran. Dari segi pembahasan, yang pertama hakikat pembelajaran, yang kedua prinsip-prinsip pembelajaran, yang ketiga prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat prinsip pengulangan, yang kelima prinsip tantangan, yang keenam prinsip balikan dan penguatan, dan yang ketujuh prinsip perbedaan individual. Di sini ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran terjemahan dari bahasa Inggris instruction terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu A. Belajar learning, B. Mengajar teaching. Di sini belajar ada dua yang disimpulkan. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar, misalnya individu menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah. Dan yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, misalnya seseorang yang tadinya tidak dapat menulis selanjutnya dapat menulis indah dan sebagainya. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Inti dari perbuatan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang telah ada pada diri per individu. Belajar pada dasarnya adalah perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, keterampilan sebagai hasil interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran. Dan di sini ada mengajar. Mengajar pada dasarnya adalah kegiatan mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengajar di sini adalah dalam situasi belajar itu ada kalanya guru mengatakan apa yang harus dilakukan oleh anak didik. Ada kalanya ia membimbing atau membantu dan memberikan saran kepada anak didik dalam menyelesaikan rencana atau tugas masing-masing. Dan yang selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran pada dasarnya ketentuan kaidah hukum atau norma yang harus diperhatikan oleh setiap perilaku pembelajaran agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya tentang prinsip perhatian dan motivasi. Yang pertama, perhatian diarahkan kepada hal yang baru. Maksudnya dari sang pengajar, guru atau dosen itu memberikan perhatian pengajaran yang baru yang membuat penasaran para peserta didik. Yang kedua, perhatian diarahkan kepada hal yang supaya komplit, lengkap untuk memacu konsentrasi kepada materi pembelajaran yang lebih detail. Maksudnya untuk para dosen itu memberikan materi lebih lengkap, detail untuk para siswanya. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik kepada hal yang menjadi minatnya, dan para pengajar juga seharusnya tahu peserta didik itu minatnya di mana, sukanya di mana, dan dari pengajar itu mengarahkan peserta didiknya bidangnya itu di mana. Di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu menggairahkan peserta didik. Yang kedua itu memberikan harapan yang realistis. Maksudnya memberikan harapan yang realistis itu menjelaskan apa yang akan diajarkan untuk peserta didik dan untuk kedepannya itu seperti apa. Yang ketiga itu memberikan reward, hadiah. Ya, bukan selalu memberikan hadiah, nanti malah justru untuk siswanya itu aleman ketika tidak diberi hadiah, itu tidak mau menjawab pertanyaan atau tidak mau berusaha. Ya, bagus juga memberi reward, tapi jangan terlalu banyak gitu maksudnya. Yang empat itu mengarahkan arahnya mau kemana. Selanjutnya prinsip pengulangan. Teori yang dianggap memiliki kaitan erat dengan prinsip pengulangan adalah yang dikemukakan oleh psikologi daya.
Prinsip tantangan. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan pada sejumlah hambatan atau tantangan, yaitu mempelajari materi bahan belajar. Di sini maksudnya di prinsip tantangan itu jelas ketika kita pembelajaran kita diberi materi bahan ajar. Di situ para siswa baru mendapat tantangan untuk mendapatkan hal baru. Dan yang selanjutnya itu prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik, apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Balikan yang segera diperoleh setelah menantang. Ini yang terakhir ya. Prinsip pembelajaran individual. Pembelajaran individual dalam belajar yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Maksudnya prinsip perbedaan individual itu masing-masing anak, masing-masing peserta didik itu kualitas dan kuantitasnya itu berbeda. Dari si A dan si B itu arahnya itu dimana, fisiknya itu seperti apa maupun psikisnya itu daya pikirnya itu seperti apa, kan itu berbeda-beda. Mungkin itu sekian dari presentasi kami kelompok 9 tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.